Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri, hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah. Sebentar lagi begitu maghrib, nantinya kita masuk pada tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15 ini separuh dari bulan Sya'ban. Separuh itu artinya nisfuh Sya'ban. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari lebih kita tingkatkan setelah separuh dari bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan amal soleh kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sya'ban itu artinya sedang mencari bekal. Jadi Sya'ban itu mencari bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata Ramadanat, artinya pembakaran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, amalan-amalan semua di bulan Ramadan, amal soleh itu semuanya membakar dosa-dosa. Sedangkan Sya'bannya adalah mencari sangu agar di bulan Ramadan itu dapat melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya. Amal soleh yang paling menghapus dosa di bulan Ramadan itu adalah mengerjakan puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan summa atbahu sittan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridhanya, maka akan dihapus dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang. Oleh sebab itu, membawa bekal sangu untuk puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban ini, banyaki kita melakukan puasa sunnah. Itu puasa sunnah. Oleh sebab itu, setelah separuh ini malah ditingkatkan puasa sunnahnya itu, supaya lebih banyak lagi melakukan puasa sunnah. Seperti hari ini, hari Kamis, atau hari ini bagian dari puasa Yaumil Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban itu. Atau yang tidak sempat kemarin puasa tanggal 13-nya, maka puasa hari ini, puasa hari Kamis. sekalinya selama bulan Sya'ban belum sempat puasa. Nah ini
Oleh sebab itu yang belum sempat puasa, banyaki puasa menjelang setelah separuh dari bulan Sya'ban ini. Yaitu mudah-mudahan dengan latihan banyak puasa ini, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan adalah puasa nantinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, memasuki malam 15, kayak nanti malam ini, yang pertama sesudah kita melakukan ibadah-ibadah wajibnya seperti sholat maghrib, sholat isya, itu supaya kita dibanyaki sholat sunnah, banyaki sholat sunnah di tanggal 15 Sya'ban ini, yaitu misalnya sholat sunnah lail, yaitu sholat sunnah sebelum kita mengerjakan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud itu harus tidur dulu, tapi sholat lail ini sebelum tidur banyaki sholat sunnah. Paling tidak sholat sunnah rawatib, karena itu sangat tinggi nilainya. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah dalam kesibukan apapun, dalam perjalanan apapun. Ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal. Yang pertama adalah sholat sunnah witir. Dan sholat sunnah witir ini bisa dikerjakan sesudah sholat isya. Bagi saudara-saudara Bapak yang jarang sholat malam, malam ini paling tidak habis sholat isya, sholat witir, atau sholat-sholat sunnah lainnya boleh. Karena pada malam terakhir, separuh malam terakhir ini, kita dibanyaki mengerjakan sholat sunnah. Nanti setelah tidur, di waktu sahur, jadi waktu sahur sekitar jam 4 atau setengah 4, kita sholat tahajud. Kemudian sesudah sholat tahajud, kita disuruh banyak berdoa kepada Allah, banyak berdoa. Kemudian setelah banyak berdoa, disuruh banyak minta ampun. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih pada malam nisfu ini sampai terakhir nantinya menjelang Ramadan itu, kita disuruh banyak berdoa kepada Allah, kemudian disuruh banyak beristighfar, banyaki istighfarnya. Istighfar boleh yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau mau dipanjangi, Nabi yang mengajarkan istighfar itu, bunyi istighfarnya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Oleh sebab itu, banyaki kita beristighfar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, cuma kalau kita beristighfar itu tidak boleh engken. Istighfarnya tidak boleh engken. Jadi istighfar hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga disuruh mengistighfarkan kedua orang tua. Ayatnya di dalam Al-Quran, surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat 41. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba
dan kedua orang tua hamba, kemudian semua orang mukmin pada hari datangnya hari yaumil hisab, pada hari perhitungan. Bapak dan saudara sekalian, kalau kita zikir astagfirullah, astagfirullah, itu diganjar 10 kali. Tapi kalau astagfirullah wali walidayah, ampuni ulun dan kedua orang tua ulun, kalikan 10 berarti 30. Tapi kalau istighfarnya melibatkan orang yang beriman, nantinya yang hidup maupun yang mati, orang yang beriman yang hidup dan yang mati ini, yang hidup saja di dunia ini, orang yang beragama Islam itu jumlahnya sekitar 2 miliar. Pian mendoakan mereka semuanya lalu dikabulkan. 2 miliar kali 10 berapa? Kalau itu dikabulkan hanya sekali saja, maka pahalanya sekali sekitar 20 miliar. Oleh sebab itu, biasakanlah kita berdoa melibatkan kedua orang tua, melibatkan orang mukmin baik yang hidup maupun yang mati. Seperti doa pian yang biasa diucapkan, misalnya Rabbi firli warhamni wali walidayah warhamhuma kama rabbayani saghira walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar yang demikian ini minimal habis sholat sekali. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang berikutnya yaitu mulai separuh bulan Sya'ban ini banyaklah kita baca Al-Quran. Karena kalau orang tidak baca Al-Quran hari itu, temannya adalah siapa? Temannya adalah siapa? Hoi. Temannya adalah setan. Yang mengatakan siapa? Bukan Samtian yang mengatakan, tapi yang mengatakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa hari itu tidak baca Al-Quran, sudah Pak tadi baca Al-Quran, kapan? Waktu sholat itu sholat, baca Al-Quran khusus. Barang siapa yang tidak baca Al-Quran hari itu, maka kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhnya, dan setan itu menjadi teman karibnya. Kemudian Nabi nambah, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, habis sholat subuh itu kan orang langsung zikir. Habis berzikir berdoa, habis berdoa sudah turun dari musalla atau dari masjid, atau ibu-ibu sudah turun dari sejadah. Nah, di kesempatan itu harus baca Al-Quran seberapa bisanya. Sekalinya baca Al-Qurannya nyanyak nyonyok gitu. Tahu nyanyak nyonyok, berabad berubut gitu. Jadi kalau berabad berubut itu baca Al-Qurannya misalnya setengah halaman aja, karena masih nyanyak nyonyok itu. Pagi setengah halaman, sore setengah halaman. Lawas-lawas nantinya, lawas-lawas, banyak orang sekali baca Al-Quran hanya waktunya 30 menit saja sudah 1 juz selesai. Oleh sebab itu, baca Al-Quran ini setiap hari
habis sholat subuh sebentar baca Al-Quran. Jangan satu ayat. Kalau satu ayat mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin, sadaqallahul azim. Bukan begitu. Ya, yang paling tidak bagi yang nyanyak nyonyok itu setengah halaman. Bagi yang sudah lancar silahkan saja. Karena saya menjumpai seorang ibu muda umurnya 42 tahun, pengusaha sukses. Saya tanya, kalau pian baca Al-Qur'annya berapa kayak apa baca Al-Qur'annya? Alhamdulillah Pak, saya subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz. Orang Banjar sini. Ya Allah, usahanya ya Allah dilancarkan oleh Allah. Tapi saya pernah ketemu dengan orang yang sudah umurnya 75. Saya ini 75 juga. Saya tanya, kayak apa pian baca Al-Qur'annya? Alhamdulillah Pak, pian dulu 5 tahun yang lalu pernah ceramah kayak itu. Semenjak itu ulun janji kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum saya menghatamkan Al-Quran 1000 kali hatam. Ya Allah. Tapi saya menyuruh sampean tidak begitu. Tadi berapa? Ya, yang nyanyak nyonyok setengah halaman saja. Yang lancar silahkan. Pian kan lancar kalau baca Al-Qur'annya. Silahkan berapa saja. Silahkan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesudah pertengahan nisfu ini, banyaki puasanya, banyaki baca Al-Quran, banyaki sholat sunnah, banyaki infaknya, dan banyaki zikir dan tasbih. Karena Allah yang menyuruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian zikir kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Yang dimaksud zikir sebanyak-banyaknya ini bukan zikir habis sholat, yaitu sesudah pian turun dari masjid, dari musalla, dari tempat sejadah, siap-siap mengerjakan pekerjaan yang lain. Allah menyuruh kamu harus banyak zikir sebanyak-banyaknya. Bunyi zikir sebanyak-banyaknya itu misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, sebanyak-banyaknya. Kira-kira berapa Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya zikir kayak tadi. Oi, sebanyak-banyaknya. Ternyata para ulama paling sedikit 100 kali, paling sedikit itu. Kalau dihitung zikir kayak gitu 100 kali itu kira-kira 10 menit. Kira-kira 10 menit. Jadi pian tidak usah pakai hitungan pakai menit saja. Sambil mengerjakan apa sesudah turun. Banyaki. Kemudian ditambah lagi katanya Allah, wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Padahal dalam zikir tadi ada tasbihnya. Kenapa kok disuruh zikir lagi? Kalau disuruh tasbih lagi? Ternyata ini tasbihnya malaikat. Tasbihnya malaikat. Kayak apa? Halo. Tasbihnya malaikat. Pian sudah pernah mengucapkan, cuma kada tahu yang mana tasbihnya malaikat. Semua ini sudah tahu tasbihnya malaikat. Bunyinya supaya dibanyaki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
zikirnya yang banyak, tasbihnya yang banyak. Kira-kira 10 menit zikirnya, tasbihnya 10 menit, kira-kira 20 menit lah. Sambil pian berangkat, apakah ke kantor kah, ke pasar kah, ibu sedang masak di dapur, silakan saja. Kalau melakukan itu, Masya Allah pahalanya. Saya bacakan pahalanya, biar sampean semangat zikir kayak begitu. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian karena orang itu banyak zikir, kemudian banyak tasbih di luar zikir salat, maka katanya Allah orang itu langsung diberi rahmat, langsung disayang oleh Allah. Allah langsung sayang kepadanya, dan orang itu langsung dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat itu minta kepada Allah, ya Allah, orang ini zikir dan tasbih yang banyak, ya Allah, ampuni seluruh dosanya. Langsung oleh Allah diampuni seluruh dosanya. Kemudian katanya malaikat, ya Allah, tutup kegelapan hidupnya, ya Allah, buka petunjuknya, ya Allah. Orang yang banyak hutang itu gelap atau terang? Gelap. Supaya ditutup, siapa tahu dengan banyak zikir dan banyak tasbih yang kaya tadi itu, usahanya pian dilancarkan sehingga hutang-hutangnya terlunasi. Mempunyai anak bermasalah, siapa tahu lalu anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyaki pian kita semuanya habis solat itu, habis solat subuh itu, zikir sekitar 10 menit. Kemudian yang kedua, tasbihnya 10 menit. Mudah-mudahan kehidupan kita ini oleh Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah, bukan katanya penceramah. Ayatnya surat yang ke-33 ayat 41 sampai ayat 43. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian karena pada malam-malam terakhir di bulan Sya'ban ini, Allah yang menyuruh banyaki beristighfar, banyaki berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarnya itu macam-macam. Jadi istighfarnya itu macam-macam. Bisa istighfarnya kayak yang tadi, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Bisa juga yang pendek saja, astaghfirullah, 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 atau astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi ada ulama yang mengamalkan begini, karena ayatnya fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarnya begini, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Hadiahnya 4 itu. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama walaikum mitrara wa yumditkum bi amwal. Maka hartanya akan diberkahi bil amwali. Ayatnya yaitu fastaghfiru rabbakum innahu ghaffara yursilus sama alaikum mitrara wa yumditkum bi amwali wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka akan diberi harta yang diberkahi, anak-anaknya akan menjadi anak yang manut, yang soleh-solehah. Kemudian Allah menghadiahkan kebun-kebun,
yang menyenangkan, apa saja yang menyenangkan diri sambian. Kemudian yang keempat, akan memberikan sungai-sungai. Sungai-sungai itu adalah simbol dari sorga. Hadiahnya 4, harta, anak, kebun-kebun, dan sorga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita memasuki akhir di bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan amal ibadah kita, mempersiapkan diri, mudah-mudahan kita semuanya nantinya menyambut bulan Ramadan ini dengan kegembiraan dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ceramahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.